Salam pendidik. Perkenalkan, saya Lydia Anna Supriyadi, pengajar di Sekolah Lentera Harapan Sekampung, Lampung Timur. Rangkaian video yang akan saya jelaskan bukan diambil selama proses pembelajaran dalam rangka mengikuti apresiasi GTK 2023. Kepadatan jam mengajar saya membuat saya lebih fokus dengan capaian pembelajaran apa yang akan siswa saya dapatkan. Lalu, 27 September 2023, saat ada pertemuan dengan kepala sekolah untuk memberi umpan balik proses mengajar, beliau menyampaikan hal yang mengejutkan saya. Kata beliau, saya tertarik dengan pembelajaran matematika saat sedang walkthrough, Bu. Saya masuk ke dalam kelas, melihat anak-anak sibuk dengan aktivitas. Lalu saya cari di mana gurunya ya. Ternyata ibu sedang ada di bawah, duduk dengan anak-anak yang lebih memilih beraktivitas sambil duduk di lantai. Ya, saya lulusan pendidikan fisika, tetapi saya juga cinta matematika, karena sebagai alatnya dalam membuktikan fenomena indah yang ada di alam ciptaan Tuhan ini. Lalu, tahun ini saya mendapat kesempatan untuk juga mengajar matematika. Saat umpan balik, saya juga mendapat tambahan objektif dari beliau. Saya di situ duduk dengan siswa R. Lalu saya tanya, kamu suka dengan aktivitas belajar ini? Anaknya menjawab, iya suka Bu, kan jadi nggak ngantuk kalau ada aktivitasnya. Umpan balik dari beliau kemudian membuat saya ingin berbagi kepada rekan pendidik Nusantara. Saya tidak bisa merekam ulang semua proses kegiatan di kelas atau pertemuan saya dengan kepala sekolah. Namun, ada pertemuan yang sempat rekam memorinya dan beberapa hasil bukti asesmennya saya dokumentasikan. Saya mengambil topik asesmen pembelajaran karena dua hal yang penting untuk dibagikan. Pertama, asesmen pembelajaran tidak terpisah dengan proses belajar anak. Kedua, penentuan asesmen pembelajaran yang tepat akan memengaruhi kegiatan belajar anak. Kelas 12, belum termasuk ke dalam angkatan yang mendapatkan kurikulum merdeka. Tetapi ketertarikan saya dengan ide dan konsep yang membarui kurikulum 2013 membuat saya mengeksplorasi bagaimana membuat aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan dan keunikan siswa. Saya mengajar topik dimensi 3 dalam pembelajaran matematika wajib. Sebelum merancang aktivitas belajar, saya melihat dinamika gaya belajar kelas yang ternyata hampir seimbang antara kinetik, visual, dan audionya. Setelah itu saya membangkitkan motivasi siswa dengan memberi aktivitas sederhana, membuat 3 pola jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok secara berkelompok. Tujuannya adalah membangkitkan daya visualisasi anak. Kenapa? Karena saya akan berbagi kepada mereka mengenai hubungan antara titik, garis, dan bidang. Setelah selesai formatif mengenai hubungan antara titik, garis, dan bidang, saya berikan intermezzo fakta mengenai hubungan volume tabung dengan kerucut. Ya, mereka praktikum untuk membuktikan fakta tanpa menggunakan rumus. Tujuannya adalah membangkitkan rasa semangat mereka untuk membuktikan fenomena dari rumus yang biasanya mereka hafalkan. Mengapa? Ketika hal menghitung adalah momok yang menakutkan untuk sebagian besar siswa, rasa ingin tahu siswa tidak mampu berkembang. Akan tetapi, ketika mereka melihat bahwa rumus matematika berasal dari fenomena yang bisa dibuktikan, mereka memberi ruang untuk dirinya menjadi ingin tahu dan mencoba. Rasa ingin tahu dan mencoba inilah yang menjadi batu loncatan untuk anak mau belajar. Lalu ketika motivasi belajar matematika sudah tumbuh, saya lanjutkan berbagi tentang mengukur jarak antara titik dengan titik, garis atau bidang. Awalnya, saya hanya beri masalah, lalu mereka mencoba menyelesaikan dengan konsep Pitagoras. Usaha mereka sangat baik, mungkin karena motivasinya sudah mendorong mereka, tapi daya visualisasi mereka belum cukup. Akhirnya saya kembali mengajarkan cara mengukur jarak antara titik dengan titik, garis, dan bidang. Saya membuat modul pembelajaran tentunya menggunakan Canva karena mencari ide worksheet, model tulisan, atau proses editnya sangat mempermudah saya. Kemudian mereka saya bagi ke dalam kelompok, kira-kira interaksi saya di dalam kelas adalah seperti video berikut. Ibu, aku namanya beda. Kubus nomor 1 sama 3.
Kan ini apa? Dari titik B ke ADHE. Pasin aja langsung. Di sini. ADHE mana? Ini Bu. ADHE. D-nya di sini. Oh, enggak. Ini salah. Ini F-nya di sini. Kan ini AB, berarti E, F, bukan H. Tapi aku di sini atasnya B ke. Salah Bu. Hati-hati ya. Dia nggak konsisten. Dia udah nggak apa-apa. Ini A B C D. Kalau misalnya di sini A B berarti di sini E F. Ini nomor berapa? Loh, ini lo nomor 2. Terus ini G. Lah yuk bener kan G. kita pasang. Apa buat coba ini? Oh, kira cuma ditaruh. Terus habis itu yang pertama kan berarti dari H ke DB. H-nya kan di sini. DB-nya mana? Oh, sorry. Saat membuat asesmen sumatif sebagai perayaan proses belajar mereka di topik dimensi 3 ini, saya membuat diferensiasi kesulitan masalah, menyesuaikan dengan kompetensi masing-masing anak, seperti masalah 1, masalah yang sederhana. Masalah yang kedua, mulai kompleks tetapi pernah saya bahas dalam contoh latihan di pembelajaran. Masalah 3 adalah masalah yang kompleks dan baru. Tujuan saya membuat soal yang memiliki diferensiasi masalah tentunya karena saya ingin anak-anak merayakan dirinya sesuai kemampuan yang telah dikembangkan. Cara berpikir saya dalam membuat asesmen memiliki kunci 3E. Efisien, tidak memerlukan waktu yang panjang. Efektif, tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ergonomis, bahan material untuk praktek siswa terjangkau, seperti kertas bekas. Tantangan yang paling berat dalam menentukan asesmen pembelajaran adalah waktu untuk berpikir. Guru seringkali tidak punya ruang waktu berpikir karena jadwal mengajar yang padat. Tentunya jadwal kegiatan masing-masing guru berbeda ya. Tapi dengan kunci 3E sangat menolong saya dalam menemukan asesmen apa yang mendekati kebutuhan anak. Ketika merancang desain aktivitas belajar, saya membayangkan anak-anak. Sampai pada prosesnya, saya dapat menikmati interaksi anak didik saat berkomunikasi, dalam kolaborasi, bertukar pikiran, saling membagi tugas dan tanggung jawab. Hal ini yang membuat saya semakin rela untuk terus belajar dan merancang topik-topik lain dengan aktivitas sederhana, namun mereka dapat menikmati kelas dan mengalami pembelajaran yang bermakna. Bukan dari pandangan saya, tapi juga saya belajar dari pandangan murid yang berefleksi di akhir pembelajaran. Sekali lagi, asesmen bukan terpisah dari proses dan jika dipilih dengan tepat akan menghasilkan kegiatan pembelajaran yang sangat bermakna. Terima kasih sudah menyaksikan bagaimana menyiapkan langkah-langkah dan strategi apa yang digunakan ketika membuat asesmen pembelajaran. Kiranya boleh menjadi inspirasi bagi rekan-rekan pendidik senusantara. Salam budaya.